Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbisya dan Tutoran BMPM 22082600087, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini ingin mempresentasikan mind map saya dengan judul hipertensi esensial. Saya mulai dari definisinya. Hipertensi primer adalah hipertensi esensial atau hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Untuk etiologi atau penyebabnya bisa saja disebabkan oleh genetik, yaitu di mana individu dengan keluarga hipertensi memiliki potensi lebih tinggi mendapatkan penyakit hipertensi. Untuk patofisiologinya atau jalan penyakit, itu bisa disebabkan satu oleh konsumsi garam yang berlebihan, ataupun juga bisa disebabkan oleh faktor genetik ataupun juga stres fisiologis. Yang di mana jika dari peningkatan konsumsi garam akan bisa menyebabkan jumlah kalsium di dalam pembuluh darah sel otot meningkat dan akan menyebabkan vasokonstriksi dan akhirnya dapat menyebabkan hipertensi esensial itu. Ataupun juga faktor genetik akan meningkatkan HCV, di mana dengan peningkatan tersebut dapat menyebabkan peningkatan CO di jantung. Dengan itu dapat menyebabkan langsung hipertensi esensial ataupun dapat menyebabkan regulasi otomatis oleh jantung tersebut, yaitu dapat menyebabkan vasokonstriksi dan akhirnya dapat langsung menyebabkan hipertensi esensial ataupun dapat menyebabkan hipertrofi otot pembuluh darah yang dimana menyebabkan hipertensi esensial. Adapun juga oleh stres fisiologis yang dimana menyebabkan stimulasi dari jantung juga dapat menyebabkan peningkatan CO dan akhirnya dapat menyebabkan hipertensi esensial. Adapun gejala klinis yang dimana biasanya pasien datang biasanya keluhan pasien, yaitu salah satunya berupa jantung berdebar-debar, ataupun juga dengan gelisah, ataupun juga dengan nyeri kepala, ataupun juga dengan datang dengan pusing. Untuk faktor risiko dari hipertensi esensialis tersebut, yang dimana dia bisa disebabkan oleh umur dan jenis kelamin. Untuk laki-laki, dengan umur 35-50 tahun, dan untuk wanita, setelah masa menopause, di mana dapat menyebabkan meningkatnya risiko terkena hipertensi esensial itu. Ataupun juga faktor risikonya disebabkan oleh pola makan yang tinggi dengan garam, ataupun juga faktor risiko dengan orang-orang yang sering merokok, ataupun juga sering minum alkohol yang berlebihan. Yang dimana merokok dan konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi karena reaksi bahan atau zat yang terkandung dalam keduanya. Kemudian, untuk cara menegakkan diagnosa, yaitu adalah dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ataupun pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, kita bertanya terlebih dahulu tentang identitas pribadi pasien, dari nama sampai dengan suku pasien. Adapun dengan Adapun juga kita bertanyakan tentang keluhan utama dan keluhan tambahan dari pasien tersebut, dan kita melakukan tindakan OCHAR atau onset, location, duration, karakteristik, aggravating, alleviating, radiation, and time, untuk mengetahui secara spesifik bagaimana penyakit keluhan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisiknya pada tanda vital, kita lihat dari yang lainnya tanpa sehat, kecuali pada tekanan darah, kita sesuaikan dengan JNC7. Jadi mana menurut JNC7, tekanan darah normal, dia diklasifikasikan dengan tekanan sistol di bawah 120 dan tekanan diastol di bawah 80, ataupun adapun juga pada prehipertensi, di mana dengan 120 sampai 139 untuk sistol dan 80 sampai 89 sampai diastol. Adapun untuk hipertensi stage 1, yaitu sistol pada 140 sampai 159 dan pada diastol di 90 sampai 99. Adapun pada hipertensi stage 2, yaitu di mana jika ketika tekanan sistol itu lebih besar atau sama dengan 160 dan tekanan diastol itu lebih besar atau sama dengan 100. Adapun dalam pemeriksaan fisik itu juga kita melakukan head to toe, di mana kita lakukan sesuai dengan regionnya secara berurutan dari kepala sampai ujung kaki. Dari kepala kita akan memeriksa untuk konjungtiva dan skleranya untuk mengetahui apakah anemis ataupun ikterik. Tapi biasanya dalam kondisi normal. Dan pada leher kita juga akan memeriksa kelenjar getah beningnya dan apakah terjadi pembesaran tiroid. Adapun juga pemeriksaan tambahan untuk blok kardio ini yaitu adalah pemeriksaan TVJ atau tekanan vena jugular. Jadi mana untuk mengetahui apakah ada terjadinya gagal jantung pada atrium kanan. Yang dimana biasanya untuk hipertensi esensial itu didapatkan hasil normal yaitu R tambah 2. Ataupun juga kita melakukan penentuan batas jantung kiri dan kanan untuk mengetahui apakah terjadi kardiomegali atau pembesaran jantung. Adapun juga kita melakukan pemeriksaan rongki atau suara tambahan pada paru. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, kita lakukan salah satunya paling umum itu meminta darah lengkap. Jadi mana isinya
isinya banyak, tapi yang kita biasanya berikan itu hemoglobin. Dia untuk biasanya diberikan hemoglobin, hematokrit, kemudian diberikan leukosit serta trombosit. Dan di mana masing-masing nilai normalnya sudah saya tunjukkan di dalam gambar ini. Kemudian kita meminta ke EKG atau elektrokardiogram, biasanya pada hasil hipertensi hasilnya normal, dan fototoraks tidak ada yang khas, serta kadar gula darah bisa meningkat ketika ada riwayat sebelumnya pada pasien. Kemudian saya lanjutkan ke tata laksana. Kalau untuk tata laksana hipertensi esensial, kita pertama itu jika tekanan darah di atas lebih besar atau sama dengan 120 per 90 dan dewasa di atas 18 tahun, kita mulai dari perubahan gaya hidup, seperti turunkan berat badan, kurangi garam, diet, dan alkohol, dan stop merokok jika ada. Kemudian untuk ada dua terapi. Terapi medikamentosa, pertimbangkan untuk tunda pasien satu tidak komplikasi, ataupun juga mulai terapi medikamentosa pada semua pasien. Pada terapi medikamentosa yang pertimbangkan untuk tunda, itu pada stage 1, 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Kita tentukan dulu dari usia. Jika usia di bawah 60 tahun, kita memberikan obat golongan ACE inhibitor ataupun dari golongan ARB. Ataupun juga pada pasien yang usia di atas lebih besar atau sama dengan 60 tahun, kita berikan golongan obat CCB atau calcium channel blocker atau thiazid. Kemudian untuk yang pada semua pasien, pada stage 2, yaitu dari angka 160 sampai pada hipertensi stage 2, yaitu di angka lebih besar sama dengan 160 per 100. Ketika semua pasien tersebut, kita mulai dengan dua obat. Langsung CCB atau thiazid, ataupun ditambah dengan ACE inhibitor ataupun ARB, jika perlu. Ataupun juga kasus khususnya, itu pada pasien-pasien yang memiliki penyakit ginjal, atau riwayat diabetes, penyakit koroner, riwayat stroke, ataupun juga ada riwayat gagal jantung. Untuk obat-obat tadi, ada golongan ACE inhibitor, yaitu lisinopril, enalapril, dan captopril. Dengan lisinopril 10 mg untuk pemberian 1 kali 1, enalapril 5 mg pemberian 1 kali 1, captopril 50 mg 2 kali 1. Untuk RB ada losartan, valsartan, dan irbesartan. Masing-masing ada losartan 50 mg 1 kali 1 pemberian, valsartan 40 mg 1 kali 1, irbesartan 75 mg 1 kali 1. Adapun beta blocker ada atenolol dan metoprolol, yaitu atenolol 25 mg 1 kali 1, metoprolol 50 mg 2 kali 1. Adapun juga tadi calcium channel blocker, pilihannya itu ada amlodipin dan dithiazem. Amlodipin dengan pemberian 5 mg 1 kali 1, dan dithiazem 120 mg 1 kali 1. Dan thiazid diuretik, itu ada hidroklorothiazid dan chlorothalidon. Di mana hidroklorothiazid 25 mg 1 kali 1, dan chlorothalidon 12,5 mg 1 kali 1. Adapun prognosis atau kemajuan dari penyakit ini bisa ke depannya, yaitu prosesnya bergantung pada pengendalian tekanan darah dan hanya baik jika tekanan darah mencapai pengendalian yang memadai. Namun, komplikasi dapat berkembang pada beberapa pasien karena hipertensi merupakan penyakit yang progresif. Untuk edukasi kepada pasien-pasien yang terkena hipertensi, kita memberikan perubahan gaya hidup dan terapi farmakologis merupakan kunci keberhasilan pengendalian tekanan darah yang lebih baik dan pencegahan komplikasi, pengelolaan berat badan, aktivitas fisik, pembatasan alkohol, tembakau, dan merokok. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Ada dari Nurarif Kusuma 2020, Eka Sari, MF Suryati tahun 2021, Joyce NE 2023, Ansar J Dwinata I dan M 2019. Demikianlah presentasi mind map saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.